Oke, kita lanjutkan materi yang pertama di minggu pertama yaitu tentang besaran pokok. Sebelum itu kita bahas dulu definisi besaran ya. Jadi besaran itu adalah gejala fisik yang bisa diukur, bisa dinyatakan dalam sebuah kuantitas gitu ya. Apapun itu. Jadi sebuah gejala fisika yang kemudian besaran-besaran ini sudah diukur dan sepakati secara internasional, di mana besaran fisika itu, punya 2 komponen, yaitu ada numerical magnitude itu yang disebut dengan, berapa nominalnya, berapa angkanya, berapa kuantitasnya, dan yang kedua pasti ada nama satuannya. Jadi satuan adalah cara menunjukkan standar ukuran dari besaran tersebut. Nah, maka, kuantitas itu ada standarnya, maka satuan juga sudah ada standarnya, baik penamaan, penulisannya, huruf besar kecilnya sudah ada standarnya semua. Nah, dalam bahasa Inggris, besaran ini disebut dengan quantity, sedangkan satuan ini dinamakan dengan unit. Nah, yang akan kita pakai di mata kuliah fisika elektronika ini adalah, sistem satuan yang disebut dengan sistem internasional atau biasanya kita, kenal dengan istilah SI, ya. Kemudian sistem ini, eee, di eee, dikawal gitu ya, dibuat dan dikawal oleh sebuah badan internasional yang berpusat di Prancis dan kemudian, SI ini, sistem internasional ini berasal dari, sistem pengukuran yang disebut dengan metric system, ya, awalnya dari sana. Oke, itu adalah definisi besaran dan satuan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan besaran pokok. Nah, ini seperti yang sudah Anda pelajari dulu pada saat, belajar fisika ya di SMP, di SMA, maka Anda sudah mengenal yang namanya 7 besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang, ya dia berdiri sendiri, dia tidak perlu dinyatakan oleh besaran yang lainnya. Ya, itu adalah besaran pokok, jumlahnya ada 7, itu sudah disepakati secara internasional. Kemudian bahasa Inggris dari besaran pokok ini disebut dengan base quantities. Ada 7 besaran pokok kan yang Anda kenal, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, substansi, dan kuat cahaya. Kita bahas satu-satu. Oke, panjang. Ya, jadi panjang itu adalah satuannya meter. Ibu yakin Anda sudah paham semua ya. Kita review lagi supaya ingat, notasinya adalah M, simbolnya adalah M, dan didefinisikan sebagai 1 meter itu adalah lintasan yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299 juta detik. Ya, jadi ada meter barnya yang merupakan standar 1 meter. Itu contoh gambar meter barnya. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa ini satuannya adalah kilogram, simbolnya adalah Kg, ya. 1 kilogram adalah 1 massa platina iridium yang kemudian disimpan di museum di Prancis sana ya. Jadi ada standarnya itu adalah 1 kilogram. Oke, kemudian ada lagi waktu, satuannya detik. Dalam simbolnya adalah det atau kalau bahasa Inggris itu S kecil. Kemudian 1 detik itu adalah durasi selama 9 miliar kali periode radiasi yang berkaitan dengan transisi dari 2 tingkat hyperfine dalam keadaan ground state dari atom cesium 133 pada suhu 0 Kelvin. Itu adalah 1 detik. Berikutnya adalah arus listrik, satuannya adalah ampere, notasinya adalah A besar. Jadi 1 ampere itu didefinisikan sebagai aliran dari 2 buah kawat sejajar dengan panjang tak terhingga dalam ruang hampa yang terpisah sejauh 1 meter dan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter. Ya. Itu yang akan sering kita pakai yaitu arus listrik tadi. Kemudian ada suhu ya. Suhu ini adalah satuannya Kelvin. Jadi sama dengan 1 Kelvin itu adalah sama dengan perubahan suhu termodinamika
yang menghasilkan perubahan energi termal oleh 1.386.449 kali 10 pangkat minus 23 Joule ya. Kemudian Anda dari dulu sudah belajar bagaimana cara mengkonversikan Kelvin ke Celsius. Kemudian yang keenam adalah besaran pokok substansi, satuannya adalah mol ya. Kemudian ada lagi yang ketujuh adalah kuat cahaya, satuannya adalah kandela. Itu adalah eh, definisi beberapa besaran pokok, 7 besaran pokok yang diakui secara internasional ya.